Jantung merupakan organ yang bertugas memompa darah dan membawa oksigen serta nutrisi ke seluruh tubuh. Organ ini bekerja tanpa Anda sadari dan tidak berada dalam kontrol sadar manusia. Dia bekerja selama 24/7. Umumnya, detak jantung terasa dengan cara meletakkan satu tangan di dada. Namun dalam beberapa kondisi, detak jantung bisa sangat cepat atau berdebar-debarnya itu secara berlebihan. Kadang kita merasakannya dan jadi overthink, kepikiran karena jantung ini merupakan organ yang sangat penting dan menimbulkan rasa nggak nyaman. Kondisi ini dalam bahasa medis disebut dengan palpitasi atau jantung berdebar. Faktanya, palpitasi ini bisa disebabkan oleh banyak hal, baik itu masih dalam batas normal ataupun suatu penyakit yang mengancam nyawa. Kira-kira apa saja penyebabnya dan bagaimana cara menanggulanginya? Yuk kita saksikan semuanya di video ini. Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. Jantung berdebar-debar merupakan hal yang biasa dialami dan umumnya nggak berbahaya. Hal ini dapat disebabkan berbagai faktor seperti makanan, minuman, suplemen, tetapi bisa juga disebabkan karena suatu kondisi medis yang terjadi pada jantung yang memerlukan penata laksana lebih lanjut. Oke, yang pertama adalah ansietas atau kecemasan. Perasaan cemas atau dalam bahasa medis disebut ansietas, pada dasarnya merupakan respon dasar tubuh saat menerima ancaman. Jadi ketika ada suatu ancaman, maka tubuh akan merespon untuk respon survival, bertahan hidup. Tetapi kadangkala, apabila kita terlalu overthink, perasaan cemas ini bisa muncul tanpa pemicu yang jelas. Ancaman yang terjadi bisa merupakan hal yang nyata yang terlihat, ataupun hanya pikiran kita saja. Dampak dari cemas ini tidak hanya terisolasi pada pikiran. Rasa cemas akan mengaktifkan sistem saraf otonom, di mana itu adalah salah satu yang menggerakkan jantung. Karena kan jantung kita ini nggak dikontrol secara sadar ya. Jadi kalau sistem saraf ini dia merespon, maka menyebabkan jantung ini menjadi berdegup lebih kencang. Karena respon survival ini membutuhkan energi yang besar kan untuk kita bisa melakukan pertahanan diri. Sehingga kalau misalnya cemasnya ini terjadi terus-menerus, palpitasi juga bisa terjadi terus-menerus. Untuk tingkatan lain yang lebih tinggi dari kecemasan adalah serangan panik. Apabila terjadi serangan panik, sama pemicunya adalah psikologis, ini bisa menyebabkan palpitasi yang lebih hebat lagi, bahkan sampai perasaan sesak dan mau pingsan. Berikutnya adalah faktor metabolik dan juga hormonal. Apa saja penyebabnya? Yang pertama yaitu gangguan hormon tiroid. Hormon tiroid adalah hormon yang dia itu tugasnya memelihara metabolisme untuk menjaga kita supaya menghasilkan energi yang cukup. Nah, ketika hormon tiroidnya ini terlalu tinggi, maka menyebabkan yang namanya hipertiroid. Hormon tiroid yang berfungsi untuk meningkatkan metabolisme energi akan meningkatkan detak jantung juga. Karena untuk memproduksi energi, maka suplai bahan baku yang digunakan oleh sel itu juga harus meningkat sehingga detak jantung juga akan ditingkatkan. Beberapa penyebab dari gangguan tiroid ini bisa jadi adalah suatu tumor misalnya di tiroid atau ada suatu penyakit autoimun yang menyebabkan tiroidnya jadi lebih aktif dari biasanya. Lalu yang kedua adalah perubahan hormonal terkait dengan menstruasi, kehamilan, atau menopause pada wanita, lalu adanya gula darah yang cukup rendah. Gula darah rendah atau hipoglikemia menyebabkan kelaparan di tingkat sel. Akibatnya apa? Sel menjadi lapar dan membutuhkan bahan baku, sehingga akan meningkatkan detak jantung dari pasien tersebut. Selain itu, dehidrasi juga bisa menyebabkan palpitasi, karena ketika tubuh dehidrasi, sama, tubuh akan mengkompensasi penurunan tekanan darah tadi dengan memompa jantung lebih kuat dan lebih cepat. Lalu yang berikutnya adalah faktor dari konsumsi makanan atau obat-obatan. Perhatikan makanan atau obat yang sedang Anda konsumsi, karena bisa jadi itulah yang menyebabkan terjadinya jantung berdebar. Apa aja kira-kira? Yang pertama adalah kafein yang biasa terkandung di dalam kopi, teh, dan juga minuman-minuman berenergi. Lalu untuk obat-obatan adalah obat-obatan yang sifatnya itu stimulan. Misalnya inhaler asma, obat-obatan antidepresan, dan juga beberapa antibiotik golongan makrolik. Nah, baru setelah itu kita bahas tentang gangguan di jantungnya itu sendiri. Nah, untuk gangguan pada jantung, jantung sendiri dia memiliki rate normal itu 60 sampai 100 kali per menit. Nah, apabila terjadi gangguan biasanya disebabkan karena suatu aritmia atau gangguan dari konduksi irama jantung. Paling sering disebabkan karena gangguan di kelistrikan jantung. Di mana kalau misalnya mengalami gangguan, ini bisa berdetak lebih cepat atau lebih lambat.
Kalau misalnya kamu merasakan terjadinya berdebar, maka biasanya adalah yang terjadi adalah aritmia yang terlalu cepat atau takikardia. Dia ini mengalami kekacauan yang menyebabkan tidak serasinya gerakan dari jantung. Penyebabnya apa? Karena jantung itu secara keseluruhan adalah jaringan otot, dia ini berfungsi juga sebagai kabel untuk mengalirkan listrik. Tapi kalau ada beberapa otot jantung yang mati, misalnya kamu pernah terkena serangan jantung, atau kamu pernah ada jantung yang bocor, sehingga defek-defek yang ada di dalam jantung itu akan menyebabkan kemampuan otot jantung untuk mengantarkan listriknya juga terganggu. Jadinya arusnya mungkin belok-belok sehingga nggak menyebabkan irama atau rate yang konsisten dan normal. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya keluhan yang cukup serius, bisa sampai pingsan, bisa sampai cepat kelelahan, bahkan sampai henti jantung saat olahraga. Nah, jika kamu mengalami aritmia atau merasa berdebar-debar, ada baiknya melakukan minimal rekam elektrik jantung atau EKG supaya kamu bisa melihat bagaimana irama dari jantung kamu. Kalau misalnya hanya cepat saja, masih beraturan, dan cepatnya nggak sampai di atas 150, biasanya sih masih dalam batas normal. Tapi kalau misalnya cepat, disertai nggak beraturan, dan disertai ada gambaran-gambaran spesifik kelainan jantung tertentu, maka itu harus segera diterapi. Nah, itulah dia tadi penyebab-penyebab dari serangan jantung dan bagaimana cara mengantisipasinya. Kamu harus mulai dari penyebabnya. Apakah pemicu-pemicu tadi adalah penyebabnya, maka kamu bisa mulai untuk eliminasi. Tapi kalau misalnya gangguannya ada di irama jantung, kamu bisa mulai dengan rekam irama jantung kamu dengan EKG, lalu konsultasikan ke dokter jantung yang ada di sekitarmu. Nah, semoga informasinya bermanfaat. Saya Dr. Bimo, kita ketemu lagi di video berikutnya.